Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Eugenia Maul dengan NIM 1901060105 kelas C, Prodi Pendidikan Kimia. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asam karboksilat. Nah, asam karboksilat yang di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari asam karboksilat, struktur asam karboksilat, tata nama dan penggolongan dan manfaat asam karboksilat. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi asam karboksilat. Asam karboksilat itu sendiri adalah senyawa yang mempunyai satu gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus hidroksil yang disebut dengan gugus karboksil atau karbonil ditambah hidroksil dengan rumusnya RCOOH atau C rangkap 1R rangkap 2O rangkap 1OH. Nah, selanjutnya kita masuk pada tata nama IUPAC. Dimulai dengan asam ditambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat atau CO2H ditambah akhiran OAT. Contohnya asam metanoat. Nah, kita bisa lihat sendiri asam metanoat itu C rangkap 1H rangkap 2O rangkap 1OH. Sedangkan untuk asam etanoat C rangkap 1 CH2 rangkap 2O rangkap 1OH. Sedangkan untuk asam butanoat C rangkap 1 CH2 rangkap 1 CH2 rangkap 1 CH2 rangkap 2O rangkap 1OH. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada slide ini. Ini untuk asam butanoat, asam etanoat, dan asam metanoat. Nah, selanjutnya ini, jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Contohnya seperti pada slide ini. Ini kita memberi penomoran. Ini asam 3 metil pentanoat, yang ini asam 4 hidroksil 2 metil pentanoat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada slide ini. Nah, selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus menurut abjad. Jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran di OAT. Nah, contohnya seperti ini pada gambar ini. Ini yang pertama gambar tentang asam propandioat atau asam malonat. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini namanya asam etandioat atau asam oksalat. Sedangkan ini untuk gambar yang terakhir ini asam heksadioat atau asam adipat, dan ini akhirannya OAT, dioat. Nah, selanjutnya kita masuk pada tata nama trivial. Yang pertama, tidak mempunyai sistematika. Ini C rangkap 1H rangkap 2O rangkap 1OH, ini asam formiat. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini asam butirat. Ini teman-teman bisa lihat sendiri untuk asam gambar untuk gas asam formiat dan asam butirat. Nah, selanjutnya letak substituen dinyatakan dengan alfa, beta, dan gamma, dan seterusnya. Ini gambarnya seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada tabel, yaitu formula atau struktur IUPAC dan trivial. Yang pertama, HCO2H, nama IUPAC-nya asam metanoat, sedangkan untuk trivialnya asam formiat. Nah, yang kedua, CH3CO2H, nama IUPAC-nya asam etanoat, sedangkan untuk trivialnya asam asetat. Yang ketiga, CH2 2 kali CO2H, nama IUPAC-nya asam butanoat, sedangkan untuk trivialnya asam butirat. Selanjutnya CH2 2 kali CO2H, nama IUPAC-nya asam pentanoat, sedangkan untuk trivialnya asam valerat.
Yang selanjutnya CH3, CH2 4 kali, CO2H. Nama iupaknya asam heksanoat, sedangkan nama trivialnya asam valerat. Selanjutnya CH3, CH2 5 kali, CO2H. Untuk nama iupaknya asam heptanoat, sedangkan untuk trivialnya asam enantat. Selanjutnya HO2, CCO2H. Untuk nama iupaknya asam etandeoat, trivialnya asam oksalat. Selanjutnya HO2, CCH2, CO2H. Untuk nama iupaknya asam propandeoat, sedangkan trivialnya asam malonat. Dan yang terakhir HO2, CH2 2 kali, CO2H. Nama iupaknya asam butandeoat, sedangkan untuk trivialnya asam suksinat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada alkil karboksilat. Nah, ini untuk asam etil karboksilat yaitu CH3 rangkap 1 CH2 rangkap 1 COOH. Sedangkan untuk asam isopropil karboksilat CH3 rangkap 1 CH rangkap 1 CH3 rangkap 1 COOH. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada slide ini untuk asam etil karboksilat dan juga asam isopropil karboksilat. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat asam karboksilat. Yang pertama itu untuk asam karboksilat mempunyai 3 ikatan kovalen polar atau senyawa polar. Nah, ini untuk gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk gambarnya. Yang selanjutnya untuk asam karboksilat mampu membentuk ikatan hidrogen melalui gugus. Nah, gambarnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri pada slide. Sedangkan selanjutnya kita masuk pada ikatan hidrogen yang terbentuk. Ikatan hidrogen pada alkohol, titik didih asam karboksilat, titik didih alkohol yang MR-nya sama. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat pada slide ini. Asam karboksilat mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air, menghasilkan mudah larut dalam air. Selanjutnya, keasaman asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk larutan yang bersifat sedikit asam. Yang kedua, keasaman asam karboksilat asam-asam anorganik karena asam karboksilat terionisasi sebagai di dalam air menghasilkan asam lemah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti ini gambarnya. Dengan rumusnya Ka sama dengan konsentrasi CH3CO2 min kali konsentrasi H plus dibagi konsentrasi CH3CO2H sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dibanding dengan alkohol, Ka asam karboksilat lebih besar karena asam karboksilat dapat berresonansi. Nah, ini gambarnya CH3, CH2 ini tidak dapat beresonansi. Ini kita lihat pada alkohol, asam karboksilat seperti ini. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa NaOH membentuk asam karboksilat. Ini teman-teman bisa lihat sendiri pada slide untuk asam benzoat. Yang pertama untuk asam benzoat. Yang kedua untuk asam asetat seperti ini. Selanjutnya beri nama garam karboksilat. Pada slide sudah tertera. Pembuatan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat disintesis atau dibuat melalui beberapa cara. Yang pertama, oksidasi alkohol primer dan aldehida. Nah, ini untuk alkohol. Gambarnya seperti ini, oksidator kuat. Yang kedua itu oksidasi alkena RCH, HR dan R2CHR. Gambarnya juga seperti ini, teman-teman. Yang ketiga itu melalui oksidasi gugus alkil pada cincin benzena. Seberapa panjang gugus alkil akan didegradasi menjadi gugus karboksilat benzoat.
Beberapa reaksi asam karboksilat. Yang pertama itu reduksi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk reduksi. Gambarnya seperti ini ya teman-teman, reaksinya seperti ini. Yang kedua itu dekarbolisasi asam, keton dan dekarbosilat. Reaksi dekarboksilasi ini khusus hanya terjadi pada asam karboksilat yang mempunyai gugus beta keton. Nah, ini mekanismenya, kita masuk pada mekanismenya seperti ini ya teman-teman. Pada slide ini sudah tertera untuk mekanismenya. Nah, yang ketiga itu asam lemak atau hidrolisis. Lemak atau minyak dihidrolisis menghasilkan asam karboksilat. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, pada slide. Ini untuk yang pertama, tristearin atau gliserol tristearat ditambah 3 dengan 3H2O. Ini menghasilkan gliserol dan ditambah dengan asam stearat atau asam lemak. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada slide. Nah, demikianlah video singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.